Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang dengan nikmat itu kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita, agar kita terus dapat menambah ketaatan kita kepada Allah, serta bertaubat dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Di sisi lain ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan dicabut sedikit nikmat kesehatannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga mereka diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan segera, dan dijadikan ujian tersebut menjadi salah satu sebab diangkatnya derajat mereka yang lebih mulia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, saat sekarang ini kita berada di penghujung bulan Desember. Bagi kita yang kaum muslimin ya, terkhusus kita yang berada di Aceh, di penghujung Desember ini maka minimal ada dua fenomena menarik yang perlu kita cermati, yang perlu kita kaji, yang tujuannya adalah bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi tersebut mendatangkan pahala, yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan inilah yang kita inginkan, bahwa seorang muslim menjadikan seluruh fenomena hidupnya itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Tentunya bagaimana caranya? Hendaknya dia menyikapi setiap fenomena yang terjadi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Fenomena yang pertama adalah pada tanggal 26 Desember, sekitar 19 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004, kita dikejutkan dengan terjadinya gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan beberapa daerah-daerah yang lainnya, yang sejumlah sumber menyebutkan kekuatan gempanya mencapai 9 skala Richter dan menelan korban kurang lebih sekitar 200.000 orang. Tentunya ini peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa biasa. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan nyamuk ya dalam Al-Quran, dan itu bukan perkara yang sia-sia, padahal Allah menyebut nyamuk saja, makhluk kecil ya. Tetapi kenapa Allah sebut nyamuk itu dalam Al-Quran? Kenapa Allah ingatkan kita tentang nyamuk? Karena ada hikmah besar di balik nyamuk tersebut. Nah, bagaimana dengan peristiwa besar ya, seperti gempa bumi dan tsunami? Di antaranya yang pernah terjadi di daerah kita 2004 atau 19 tahun yang lalu ya. Tentunya ini mengajarkan kepada kita untuk mengambil hikmah. Imam Ibnu Katsir mengatakan seorang mukmin itu adalah orang yang cerdas. Bagaimana cerdasnya? Salah satu kecerdasan seorang mukmin itu adalah dia memahami setiap fenomena yang terjadi baik pada dirinya ataupun di sekitarnya. Juga kata Imam Ibnu Katsir, orang Islam itu tidak seperti keledai. Kalau keledai itu dia tidak paham kenapa dia diikat sama tuannya, kenapa dia dilepas. Tapi orang mukmin tidak. Bahwa setiap fenomena yang terjadi itu terjadi dengan izin Allah, tidak terjadi sia-sia, tapi ada pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan, dan dia perlu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut, baik yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau yang sudah terjadi. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau kita melihat bagaimana para ulama kita mengungkap hikmah terjadinya sebuah musibah, maka kita bisa menyimpulkan suatu musibah itu minimal memberikan 3 pelajaran. Dan musibah ini dilihat dari sisi orang yang menimpanya. Kalau yang menimpa musibah tersebut adalah orang-orang fajir, pelaku maksiat, maka musibah itu pada dasarnya adalah azab. Sebagaimana kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, kata Allah, wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah
telah nyata kerusakan musibah yang terjadi di bumi maupun di lautan. Kenapa? Kata Allah, itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Apa tujuannya Allah jadikan musibah itu? Kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Musibah itu Allah datangkan kepada pelaku-pelaku maksiat, kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, agar mereka merasakan azab Allah tersebut. La'allahum yarji'un. Kata Allah, kenapa Allah azab pelaku maksiat tersebut? La'allahum yarji'un, supaya mereka taubat dari maksiat itu. Maka musibah kalau menimpa pelaku maksiat itu adalah azab. Yang kedua, ketika musibah itu menimpa orang-orang yang lalai, orang-orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang masih sering terlambat sholatnya. Kadang-kadang mau taat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang masih malas-malasan untuk beribadah. Ini orang yang lalai. Kalau dia menimpa orang yang lalai, maka itu adalah peringatan dari Allah. Sebagaimana kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 59, ya, kata Allah tabaraka wa taala bahwa kenapa Allah datangkan ya musibah-musibah itu, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mendatangkan musibah-musibah itu kecuali menjadi peringatan agar orang-orang yang malas-malasan beribadah ingat ada Allah yang siap mengazab dia kalau dia tidak mau taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ingat ada Allah kepada orang-orang yang masih saja menentang Allah, masih saja menentang hukum-hukum Allah, Allah siap mengazab dia. Dulu ada Fir'aun, orang-orang yang diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan, diberikan pengikut, tetapi justru bermaksiat kepada Allah, maka disiksa oleh Allah tabaraka wa taala. Maka musibah kalau menimpa orang-orang yang lalai, dia merupakan peringatan agar orang-orang lalai tersebut sadar dan kembali senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ketiga, kata para ulama kita, kalau musibah itu mengenai orang-orang yang saleh, mengenai orang-orang yang beriman, maka fungsinya adalah mengangkat derajatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Rasul SAW dalam hadisnya mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Kata Rasul SAW, terkadang Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada orang-orang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang orang itu rajin sholat, dia taat, tapi Allah kasih dia musibah. Bahkan kata Rasul SAW, di mana musibahnya? Fi nafsi, bisa saja musibahnya dalam dirinya. Au fi ahlihi, atau anaknya, keluarganya, istrinya, orang-orang terdekatnya. Au fi malihi, bisa saja musibahnya menimpa hartanya. Untuk apa? Kata Rasul SAW, hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Allah menginginkan dari orang-orang yang soleh tersebut, dengan musibah itu, dengan ujian itu, Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak punya dosa. Dan dia langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka musibah itu bisa dilihat dari orang yang menimpanya. Kalau dia pelaku maksiat, maka itu azab. Kalau itu menimpa orang-orang yang lalai, maka itu peringatan. Dan kalau itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka itu adalah ujian dalam rangka mengangkat derajatnya yang lebih mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, menjadikan musibah-musibah yang menimpa kita tersebut, menempatkan pada posisinya, dan semoga itu adalah menjadi penyebab diangkatnya derajat kita yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Fenomena yang kedua adalah fenomena yang sering menjadi diskusi panjangnya. Ini berkaitan dengan 25 Desember. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Karena 25 Desember, perayaan Natal itu adalah perayaan di luar umat Islam. Tetapi karena salahnya sebagian umat Islam dalam menyikapinya, maka para ulama kita turun gunung bicara bagaimana kita menyikapi 25 Desember tersebut. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, sebagian orang kadang-kadang terlalu latah mengatakan ketika tidak mau mengucapkan selamat Natal, seakan-akan Islam ini tidak ada toleransi. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, Islam ini adalah agama yang penuh dengan toleransi. Tapi toleransi yang
teratur, toleransi yang terbatas, bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi dalam Islam bisa kita lihat dari dua kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kisah yang pertama adalah kisah yang terjadi berkaitan dengan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma dengan ibunya yang masih kafir. Asma binti Abu Bakar setelah dia pindah ke Madinah dan ibunya ketika itu masih tinggal di Makkah. Ibunya bernama Qatilah. Qatilah ini adalah istri pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama kita menyebutkan Qatilah ini meninggal dalam kondisi kafir. Qatilah setelah lama berpisah dengan anaknya Asma, maka dia pun mendatangi Madinah. Untuk apa? Mengunjungi Asma. Asma radhiyallahu anha, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha dan anak Abu Bakar. Asma sudah masuk Islam. Maka ketika dia mendengar ibunya akan mengunjunginya, datang dari Mekah ke Madinah, dan dia sudah masuk Islam, sementara ibunya masih kondisi kafir, Asma tidak langsung menerima ibunya. Tapi Asma ingin mengkonfirmasi dulu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menyikapi ibunya yang datang dari jauh dan masih kafir. Ini salah satu kelebihan para sahabat. Mereka dalam menyikapi fenomena setiap kehidupan mereka tidak langsung ambil keputusan, tetapi dilihat dulu. Kalau benar sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka mereka lakukan. Kalau salah, maka mereka tinggalkan. Asma begitu juga. Ketika mendengar ibunya yang masih kafir akan datang mengunjunginya dari jauh, maka dia minta fatwa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asma mengatakan dan mengirim utusan agar menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ibunya yang kafir ingin mendatanginya, ingin mengunjunginya. Apakah dia perlu untuk menyambutnya, perlu untuk memberikan pelayanan kepadanya, padahal ibunya masih kafir? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, layani ibumu dengan baik, berbaktilah kepada ibumu. Maka Asma pun menyambut ibunya dengan baik, ibunya yang masih kafir, dan memberikannya makan dan memberinya pelayanan terbaik. Kenapa? Karena ini adalah dalam urusan dunia, tidak ada urusannya dengan agama atau akidah. Maka Rasulullah mengatakan, layani ibumu wahai Asma dengan baik, meskipun ibumu itu adalah orang kafir. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, fi kulli kabidin rodbatin ajr. Kata Rasulullah, setiap nyawa yang kalian bantu itu terdapat pahala di dalamnya, meskipun binatang. Binatang, dia bernyawa, ketika kita kasih dia minum, ketika kita kasih dia makanan, maka kita mendapatkan pahala. Juga hadis yang lain, Abdullah bin Amru ketika dia menyembelih seekor kambing dan memasaknya di rumahnya, setelah siap masak, maka dia bertanya kepada istrinya, kepada keluarganya, apakah kalian sudah bagi daging tersebut untuk tetangga kita yang Yahudi? Sebagian keluarganya nanya, wahai Abdullah, kok tetangga kita yang Yahudi dikasih juga makanan? Kata Abdullah bin Amru, begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada tetangga kita yang Yahudi yang kafir. Artinya, ketika itu berkaitan dengan urusan dunia, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Ini diantara bentuk toleransi dalam Islam. Oleh sebab itu nanti dalam surat Mumtahanah ayat ke-8, kata Allah, innallaha la yanhaakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ini yang dinamakan dengan kafir zimmi, kafir yang di bawah tanggungan umat Islam, kafir yang melakukan perjanjian dengan umat Islam. Intinya adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Maka Mumtahanah ini ayat 8 mengingatkan kita atau memerintahkan kita berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, tapi dalam batasan urusan dunia. Berkaitan dengan urusan akhirat atau urusan agama, kita lihat kisah yang kedua,
kisah juga yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kisah berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk anak kesayangan ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam, ibunya tidak ridho. Ibunya yang masih kafir tidak ridho kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam. Maka ibunya pun mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, kata ibunya, engkau telah masuk Islam dan aku tidak ridho engkau masuk ke dalam Islam. Dan Islam mengajarkanmu untuk berbakti kepada orang tuamu, dan aku memerintahkanmu untuk keluar dari Islam dan kembali kepada agama nenek moyang kita. Maksudnya kembali kepada agama kafir. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu meminta masukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya menerangkan kepada ibunya dia tidak akan mematuhi ibunya karena ini berkaitan dengan maksiat, ini berkaitan dengan urusan agama. Ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, aku tidak akan berbicara kepadamu dan aku akan mogok makan sampai engkau keluar dari Islam dan kembali kepada kekufuran. Kata Sa'ad dengan baik, dengan lemah lembut kepada orang tuanya, wahai ibuku, aku tidak akan mungkin melakukannya. Dan akhirnya Allah pun menurunkan surat Luqman ayat yang ke-15, di mana kata Allah tabaraka wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kata Allah, wahai anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kalau kedua orang tuamu memaksamu, mengajakmu untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, jangan diikuti. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau urusan dunia, urusan muamalah yang tidak ada urusannya dengan akidah, tidak ada urusannya dengan keimanan, maka pergauli mereka dengan baik. Dua hadis ini menjadi salah satu gambaran bagi kita bagaimana toleransi dalam Islam. Maka intinya Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi, saling membantu, saling mendukung, bahkan termasuk kepada orang-orang kafir kalau itu adalah batasannya urusan dunia, tidak ada urusannya dengan agama atau akidah. Adapun kalau urusan akidah, adapun kalau urusannya adalah urusan keimanan, maka kita tidak dibolehkan untuk membantu, untuk tolong menolong dengan mereka. Cukuplah toleransi kita kalau itu berkaitan dengan akidah, itu berkaitan dengan keimanan, membiarkan mereka menjalankan ritual mereka. Dan tidak boleh kita ganggu, dan tidak boleh kita dukung, serta kita tidak boleh mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan mereka. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, berkaitan khusus dengan perayaan Natal, sebagian umat Islam latah ikut-ikutan merayakan atau hanya sekedar ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal untuk teman-temannya yang Nasrani. Bagaimana para ulama kita melihat hukum mengucapkan selamat Natal? Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kalau kita kumpulkan apa-apa yang ditulis oleh para ulama kita, maka kita bisa melihat bahwa mengucapkan selamat Natal ya, yang dilakukan oleh seorang muslim itu bertentangan minimal dengan 5 prinsip Islam. Yang pertama, mengucapkan selamat Natal itu berkonsekuensi membenarkan keyakinan orang-orang Nasrani yang mereka berkeyakinan Allah itu punya anak. Orang-orang Nasrani berkeyakinan bahwa Allah itu punya anak, dan mereka mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Dan tentunya keyakinan bahwa Allah punya anak ini bertentangan dalam sejumlah ayat. Secara khusus dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki bapak. Dan ayat ini sering kita baca, kita dengar, kita yakinin. Maka bagaimana mungkin seorang muslim yang sering membaca ayat ini, meyakini ayat ini, tetapi di hujung Desember ini mengucapkan selamat Natal kepada kawan-kawannya yang Nasrani, padahal konsekuensinya adalah itu mengakui atau mendukung keyakinan mereka
bahwa Allah itu punya anak. Dan perkara keyakinan Allah itu punya anak adalah perkara yang batil, perkara yang merupakan dapat menyeret seorang yang meyakininya ke dalam kekufuran. Allah mengingatkan dalam surat Maryam ayat 89 sampai 92. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu punya anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh perkataan orang yang mengatakan Allah itu punya anak adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya kata Allah, takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Karena marahnya Allah, langit pun hampir-hampir pecah. Karena marahnya Allah, bumi pun hampir-hampir terbelah. Karena marahnya Allah, gunung pun hampir-hampir runtuh. Kenapa? Langit, bumi dan gunung pun ikut marah kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Bagaimana kita dengan orang beriman? Kita lebih mulia dari gunung, kita lebih mulia dari bumi, kita lebih mulia dari langit. Maka jangan sampai kalau langit, bumi dan gunung marah kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, justru orang beriman yang seharusnya lebih mulia dari mereka justru latah mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang mengakui atau meyakini Allah itu punya anak. Dan yang kedua, mengucapkan selamat Natal itu bertentangan dengan ayat Allah tabaraka wa taala dalam surat Maryam ayat 25. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada Maryam alaihissalam ketika dia mengandung anaknya Isa akan melahirkan. Isa ketika itu kata Allah apa? Wa huzzi ilaiki bijaz'in nakhli tusaqit alayki rutaban janiyya. Kata Allah, wahai Maryam, goyanglah ya pohon kurma itu, maka akan berjatuhan buah-buah kurma yang masak. Kapan itu terjadi? Kata para ulama kita, buah kurma itu masak pada musim panas. Dan musim panas itu biasanya terjadi sekitar bulan Juli. Artinya Nabi Isa itu lahir di musim panas, diperkirakan di sekitar bulan Juli, bukan pada bulan Desember yang umumnya musim dingin. Maka peringatan Natal 25 Desember itu pada hakikatnya bukan peringatan lahirnya Nabi Isa, tapi 25 Desember itu adalah peringatan lahirnya Dewa Matahari. Maka jangan sampai kita latah. Kami ingin bertoleransi. Toh yang lahir Nabi Isa bukan Nabi Isa yang lahir 25 Desember. Yang lahir itu Dewa Matahari. Jadi orang yang mengucapkan selamat Natal itu artinya mengucapkan selamat kepada kelahiran Dewa Matahari. Ya, kita sendiri tidak percaya dengan dewa-dewa itu. Bagaimana kita yakini, kita ucapkan selamat? Sangat tidak pantas sekali. Dan yang ketiga, kata para ulama kita, bahwa mengucapkan selamat Natal itu meyakini bahwa Nabi Isa dibunuh dan Nabi Isa disalib. Ini dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 157. Kata Allah, wa qauluhum inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Nasrani berkeyakinan kami, ya orang-orang itu mereka mengatakan apa? Orang-orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa. Ya. Dan mereka mengatakan juga berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu telah disalib. Maka kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, karena Nabi Isa itu tidak meninggal tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Dan yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tetapi salah satu muridnya yang membelot dan disalib oleh mereka. Ketika orang mengucapkan selamat Natal, maka dia meyakini Nabi Isa sudah mati. Bagaimana kita meyakini Nabi Isa sudah mati? Padahal Allah mengatakan Nabi Isa diangkat kepada Allah dan dia tidak disalib. Dan yang keempat, kata para ulama kita, mengucapkan selamat Natal itu bertentangan dengan ijma' para ulama. Telah terjadi ijma' para ulama, kata sebagian para ulama kita, bahwa haramnya mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut-ikutan merayakan perayaan ya Natal tersebut. Ini di dalam 4 madhab. Bahkan kalau dalam madhab Syafi'i, kita mendapati fatwa-fatwa yang sangat tegas dari para ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Ada sebagian ulama kontemporer yang membolehkan sekedar mengucapkan tanpa meyakini, tetapi fatwa-fatwa sebagian ulama kontemporer tersebut bertentangan dengan ulama-ulama mazhab, dengan ulama-ulama yang lebih tinggi keilmuannya. Maka pendapat-pendapat tersebut tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ijma' para ulama terkhusus di dalam madhab Syafi'i. Dan yang kelima,
mengucapkan selamat Natal itu bertentangan dengan perintah dari Rasulullah, dari Umar bin Khattab kepada kita, kepada umat Islam, agar kita menjauhi musuh-musuh Allah, sebagaimana kata Umar bin Khattab, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhi, tinggalkan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah itu pada hari-hari perayaan mereka. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, karena ketika perayaan-perayaan mereka, termasuk ketika perayaan Natal, murka Allah sedang turun kepada mereka. Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat ketika murka itu sedang datang? Tentunya ini bertentangan sekali lagi dengan 5 minimal prinsip dalam Islam. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang latah. Karena kalau untuk urusan toleransi, banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan agama yang bisa kita lakukan. Urusan akidah, urusan keimanan, cukuplah kita biarkan, kita tidak mendukungnya, tidak kita ganggu, dan tidak perlu kita mengucapkan selamat kepada mereka agar kita selamat. Jangan sampai tidak enak perasaan kita kepada manusia, tapi kita mengabaikan perasaan dan pelanggaran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya dalam setiap fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena tersebut mendatangkan pahala dan menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.